Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid At-Taubah. Kalau ini daerah Tembalang, Semarang. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar. Temanya di sini tanya jawab fikih muamalah. Saya bertanya, nanti Anda menjawab. Karena yang pertama kan saya, berarti saya bertanya, nanti Anda menjawab. Kalau nggak ada ya selesai. Baik, yang di luar pengen masuk atau pengen di luar? Di luar saja. Oh, senang di luar. Baik. Tapi sebelumnya, coba kita kasih pengantar sedikit dengan menghayati ayat yang tadi dibaca oleh imam saat sholat subuh. Di rakaat yang pertama imam baca surat apa, Pak? Surat Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu surat apa? Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari sudah tergelincir. Salat matahari tergelincir itu berarti di waktu kapan? Zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, berarti isya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang batasan waktu salat secara global. Batas awal, batas akhir. Batas awalnya adalah ketika matahari sudah tergelincir, batas akhirnya ketika tengah malam. Berarti di situ meliputi berapa salat? 4 salat. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan 4 salat ini yang bisa dijamak. Zuhur bisa dijamak dengan asar, maghrib bisa dijamak dengan isya. Lalu 1 salat terpisah. Wa Qur'anal fajri, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Quran di waktu fajar adalah salat subuh. Kenapa disebut Quran di waktu fajar? Karena dianjurkan ketika salat subuh bacaan Qurannya diperpanjang. Sehingga ketika salat subuh imam dianjurkan untuk memilih-milih surat yang lebih panjang dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara terpisah untuk salat subuh. 4 salat yang pertama disebutkan dalam rentang. Kerjakanlah salat dari mulai matahari tergelincir, yaitu dari mulai waktu zuhur sampai waktu tengah malam, meliputi 4 salat, dan 1 salat terpisah yaitu salat subuh. Maka salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat yang lain. Salat apa yang bisa dijamak dengan salat subuh? Salat duha. Masya Allah. Berarti bangun jam berapa itu? Sehingga karena dia tidak bisa dijamak dengan salat yang lain, maka dia ditaruh sendirian. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa untuk salat subuh kanan kirinya itu ada rentang. Sehingga di situ tidak ada salat wajib. Maka habis subuh sampai zuhur tidak ada salat wajib. Berarti habis isya sampai subuh tidak ada salat wajib. Sehingga dari sini kesimpulannya salat isya batas akhirnya bukan sampai subuh tapi sampai tengah malam. Agar ada jeda antara batas salat isya dengan subuh. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa untuk salat isya di situ ada 2 waktu. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiyari dan ada yang disebut dengan waktu doruri. Waktu ikhtiyari adalah waktu di mana
orang boleh milih. Ikhtiar dari kata ikhtara yakhtar yang artinya apa? Memilih. Orang boleh memilih. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Itulah waktu ikhtiari. Sehingga posisi waktu salat ikhtiari, manusia diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala walaupun dia tidak punya uzur. Nah, waktu ikhtiari untuk salat isya itu dimulai dari awal waktu sampai tengah malam. Yang kedua, ada waktu yang disebut dengan waktu daruri. Apa itu waktu daruri? Yaitu pelaksanaan salat bagi atau waktu pelaksanaan salat bagi mereka yang dalam keadaan darurat. Sehingga ketika dia tidak bisa salat dengan normal di waktu ikhtiari, maka dia bisa nunggu di waktu daruri. Seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sakit yang dia butuh istirahat lebih panjang, maka dia bisa menggunakan waktu daruri sebagai solusi ketika dia tidak bisa melaksanakan di waktu ikhtiari. Baik. Ketika kita bisa menjaga seperti ini, walhamdulillah, berarti kita melaksanakan sholat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika kita bekerja, di situ ada batas waktu. Pekerjaan yang distorkan di luar waktu, maka tidak akan diterima oleh atasan. Sehingga ketika Anda diminta untuk menjalankan tugas di hari Senin, tapi Anda storkan di hari Jumat, mungkin atasan Anda tidak akan menerima. Maka salat harus dikerjakan sesuai dengan waktunya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Tayyib. Ada pertanyaan. Ada orang yang dia dulu waktu SMA bandel sehingga sering meninggalkan salat. Mungkin selama sekian tahun. Bahkan sampai dia kuliah. Berarti kurang lebih 4 atau 5 tahun dia enggak salat. Lalu setelah itu dia taubat dan ingin memperbaiki salatnya. Pertanyaannya, selama kurang lebih sekian tahun dia tidak salat, apakah harus diqadha setelah dia taubat? Sehingga nanti selama 4 tahun misalnya dia harus salat double. Duhur untuk saat ini dan duhur 4 tahun yang lalu. Subuh saat ini dan subuh 4 tahun yang lalu. Terus seperti itu selama 4 tahun. Apakah harus demikian? Bagaimana jawabannya? Silakan merapat. Masya Allah. Yang di luar pengen masuk, tidak ada space karena pintunya terhalang. Nah, silakan merapat sebelah kanan, ini boleh diisi dulu. Baik. Alhamdulillah. Baik, yang baru datang boleh kasih jawaban? Dari mana? Alhamdulillah, insyaAllah sudah ngasih jawaban ya. Baik, jadinya gimana tadi? Yang sudah punya atau yang dulu pernah meninggalkan sholat selama bertahun-tahun lalu dia ingin qadha, caranya bagaimana? Perlu qadha atau tidak? Perlu qadha atau tidak? Kenapa tidak? Ya? Sudah long time waktunya. Maksudnya long time waktunya? Sudah terlalu lama sehingga dianggap enggak berlaku. Perlu qadha atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu ya. Sehingga subuh hari ini dan subuh 4 tahun yang lalu. Besok lagi subuh hari ini dan subuh sehari 4 tahun yang lalu. Terus seperti itu? Jadi dia melaksanakan sholat double setiap dia melaksanakan sholat 5 waktu sebagai qadha untuk sholat yang dia tinggalkan di masa silam. Jawabannya tidak perlu. Kok enak Pak berarti Pak? Bukan kok enak. Dia terbebani dengan dosa karena tidak ada solusi. Dan gak jaminan dosanya diampuni oleh Allah di saat dia meninggalkan sholat selama bertahun-tahun. Terus apa yang harus dia lakukan? Kalau dia qadha seperti tadi, duhur sekarang dan duhur 4 tahun yang lalu, asar sekarang dan asar 4 tahun yang lalu. Ini kan asar 4 tahun yang lalu, bukan asar hari ini. Waktumu sudah habis. Jangankan 4 tahun yang lalu, asar kemarin dikerjakan sekarang boleh tidak?
Asar kemarin dikerjakan sekarang, tidak boleh. Subuh kemarin dikerjakan sekarang, tidak boleh. Orang yang boleh qadha ketika ibadah hanya yang meninggalkan ibadah itu karena uzur syar'i. Dan uzur untuk meninggalkan salat sebabnya hanya dua, ketiduran atau kelupaan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa salat, kerjakan saat dia ingat. Misalnya ketiduran subuh, bangun-bangun jam 6:30, matahari sudah terbit belum? Ya, di Aceh kan belum ya. Misalnya dia berada di Jawa Timur, 6:30 dia baru bangun, matahari sudah terbit, maka di saat itu dia bisa kerjakan sholat, karena dia tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dia meninggalkan sholat, tidak ada qadha baginya. Tugas dia adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghisap salatnya hamba, begitu salatnya kurang, Allah taala berfirman kepada para malaikat, "Unduru hallahu min tatawwu'in." Coba perhatikan untuk hambaku, apakah dia punya salat sunnah? Jika dia punya salat sunnah, maka yang sunnah tadi digunakan untuk nambali kekurangan salat wajib. Dan ini jadi kaidah, bahwa siapa yang meninggalkan amal wajib dengan sengaja, maka tidak ada qadha, sebab dia sudah kehilangan waktu. Dia lakukan itu, dia tinggalkan itu dengan sengaja, tidak ada qadha. Tapi yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah yang semisal. Sehingga kalau dulu dia sering meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia kerjakan puasa-puasa sunnah sebanyak-banyaknya, dengan harapan semoga itu bisa menutupi kekurangan dari ibadah wajib yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai? Jadinya gimana ini? Kita pulang atau mau tidur sini? Lanjut. Lanjut tentang tanya jawab fikih muamalah. Salah satu di antara metode agar kita bisa mendapatkan ilmu adalah bertanya. Dan metode inilah yang dipakai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita tahu beliau termasuk di antara sahabat yang kaya dengan ilmu. Sampai dijuluki apa? Apa julukan Ibnu Abbas? Hibrul Ummah. Beliau dijuluki sebagai Hibrul Ummah, tintanya umat. Kenapa, Pak? Banyak sekali orang yang belajar dari Ibnu Abbas berbagai macam bidang ilmu. Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu majlisan akhsha min majlis Ibnu Abbas." Belum pernah aku menyaksikan ada forum kajian yang lebih khusyuk dibandingkan forum kajiannya Ibnu Abbas. Ahlul Quran yajtami'una fihi, wa ahlul fiqhi yajtami'una fihi, wa ahlul arabiyyah yajtami'una fihi, wa ahlul hadis yajtami'una fihi. Yang mau belajar Quran ada di situ, yang mau belajar fikih ada di situ, yang mau belajar hadis ada di situ, yang mau belajar bahasa Arab ada di situ. Ya'khuduna min wadin wahid. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Sehingga di forumnya Ibnu Abbas, satu forum itu bisa membahas banyak disiplin ilmu. Mau bahas fikih, Ibnu Abbas jagonya. Mau bahas tafsir, Masya Allah, ibarat lautan tanpa tepi. Mau bahas masalah bahasa Arab, Ibnu Abbas bisa ngasih penjelasan. Mau bahas masalah hadis, Ibnu Abbas termasuk orang yang punya banyak hadis. Ya'khuduna min wahdin wahid. Mereka mengambil ilmu dari satu lembah yang sama. Sehingga banyak orang kumpul di majelisnya Ibnu Abbas. Baik, boleh merapat lagi, Pak? Yang mau masuk nggak bisa, tertahan pintunya. Yang sebelah kanan ini mungkin masih banyak yang kosong. Sebelah kiri depan juga boleh diisi. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Yang duduk di pintu mungkin bisa dikasih space, karena pintunya tadi nggak bisa dibuka. Nah,
Nah, beliau pernah menyampaikan rahasia kenapa beliau itu jadi orang yang kaya dengan ilmu. Ditanya oleh seseorang, "Bimadza tanalul ilma?" Gimana caranya kau bisa dapat banyak ilmu? Apa kata Ibnu Abbas? "Bilisanin saulin wa qalbin aqulin wa bibadanin ghairi malulin." Aku bisa mendapatkan ilmu, satu, banyak bertanya. Dua, selalu berusaha untuk menghafalkan. Jadi begitu dapat dirawati, bukan dilepas. Sehingga di murojaah, dihafalkan, dipelajari kembali, dirawati, jangan sampai hilang. Wa bi badanin ghairi malul, dan dengan fisik yang tidak pernah merasa bosan. Sehingga kalau belajar dalam waktu yang lama, Ibnu Abbas tahan. Dan tidak banyak orang yang punya ketahanan belajar. Baik. Berapa lama Anda bisa bertahan baca Al-Quran? 15 menit sudah ngantuk belum? Belum. Setengah jam? Nggak kuat Pak Ustadz kalau setiap hari. Jadi paling kita membaca Quran hanya 10 menit, 15 menit sudah ngantuk. Makanya kalau nggak bisa tidur, solusinya apa? Baca buku. Ya baca buku, paling 15 menit sudah ngantuk. Kita tidak punya ketahanan dalam belajar, sangat rendah. Makanya baru belajar sebentar sudah merem. Nah, sehingga hanya bisa ngandalin kayak gini. Hadir di kajian, kemudian dengerin, itu pun kalau masih bertahan ya. Sehingga kadang didongengi merem. Ada salah satu dosen yang dulu pernah bilang, kalau kamu bisa baca textbook, nggak usah datang kuliah. Sehingga berhubung ketika kamu nggak bisa baca textbook dengan baik, ya kuliah seperti ini penting bagi kamu. Tapi kalau bisa baca sendiri referensinya, kau tidak perlu untuk datang di kelas kuliah, kau bisa baca sendiri dan nanti tinggal ujian. Baik. Selanjutnya, kalau sudah dapat ilmu, tugas kita apa? Merawat. Sebab ilmu itu seperti binatang buruan. Sehingga bapak misalnya datang ke hutan untuk nyari binatang buruan, dapat kelinci. Begitu dapat diapain Pak? Ya? Dimasukkan ke dalam kantong. Dia dirawat, ditahan, jangan sampai hilang. Tentu orang akan disebut lucu kalau dia berhasil menangkap terus dilepas, nggak pernah dia ikat. Karena itu Nabi SAW berpesan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena kemampuan akal kita terbatas untuk menampung, itu pun ditambah lagi susah untuk menghafal. Maka ada 3 N yang mungkin bisa dijadikan sebagai solusi. Ini metode saya dalam belajar. 3 nun Pak. Apa itu Pak 3 nun itu Pak? Open, titen, telaten. Ada berapa? Boleh diulang ya? Open, titen, telaten. Open itu apa? Ya diopeni. Nemu, dirawat. Jangan dilepas. Ciri orang yang open itu seperti ini Pak. Kalau misalnya besok Anda mau ujian biologi, materi apa yang paling banyak hafalannya? Kalau eksak, biologi ya. Kalau fisika kan nggak perlu dihafal ya, dimengerti. Tapi kalau kayak seperti matematika nggak ada yang dihafal, dimengerti. Yang paling banyak menghafal biologi, betul ya? Biologi. Baik, kalau besok Anda ujian biologi, kira-kira hari ini Anda ngapain? Anda akan menghafal, membaca, menghafal terus. Bahkan 5 menit sebelum masuk ruang ujian, buku masih di bawah. Masya Allah, dihafalin. Apa yang sudah dihafal tadi malam, diulang lagi 5 menit sebelum ujian. Sudah? Masuk ruang ujian, hafalan itu masih bertahan. Begitu selesai ujian, Anda keluar dari ruang ujian, rasanya apa Pak? Plong. Plong itu melepas ilmu. Plong itulah Anda melepas ilmu. Gitu ya.
Sehingga sebelum Anda ujian, Anda itu menahan, jangan sampai ini hilang. Anda tahan, itu Anda sedang dalam posisi ngopeni ilmu. Baca itu ngopeni, dikumpulin, jangan sampai hilang, itu ditahan. Sudah? Begitu ujian selesai, Anda merasa, oh ya lega, plong, yang sudah dihafal selama berhari-hari tadi, hilang tidak masalah. Karena Anda merasa ilmu itu hanya butuh sampai ujian. Makanya begitu lulus ditakoni kok ra ngerti apa? Nah, karena kita punya prinsip ilmu itu hanya ditangkap hanya pas ujian. Begitu selesai plong. Baik. Dalam belajar ilmu agama, plong itu dari masuk majelis ilmu. Jadi begitu masuk datang ke tempat kajian sudah nggak punya beban untuk ngopeni. Makanya kadang datang tinggal turu, kadang datang ngobrol karo kancane, dolanan HP, mau seneng ngrungokno sing lucu-lucu karo guyon. Jadi kalau Anda misalnya mendapatkan materi yang padat begitu ya, tentang masalah ilmu, kita sampaikan betul-betul padat, hafalkan rukun ini, syaratnya seperti ini, udah tahan jangan sampai hilang. Banyak yang nggak kuat. Kajian seperti itu paling sepi peminat karena berat ya. Pak Ustadz jangan berat-berat, saya sudah tua. Lah dulu Bapak waktu masih muda kemana saja? Kok tiba-tiba datang setelah tua? Nah, sehingga karena kita tidak open, maka ilmu itu gampang hilang. Ngopeni ilmu ada dua, bisa dengan dicatat, bisa dengan diingat-ingat. Dan dicatat itu kalaupun tidak tersimpan dengan baik, terkadang hilang. Sehingga misalnya Ustadz menyampaikan sekian tahun yang lalu sudah dicatat. Dah. Berikutnya di kajian yang lain disampaikan lagi. Karena kan tema kajian itu selama sekian tahun kurang lebih kan berulang, Pak. Ini pernah disampaikan oleh Ustadz A, disampaikan lagi oleh Ustadz B, disampaikan lagi Ustadz C, disampaikan lagi oleh teman-teman yang lain. Anda mungkin sudah punya catatan itu double berkali-kali. Ada jamaah kajian tuh bawa satu buku tebal sekali. Dah, apapun yang dia dengar penting dicatat di situ. Ternyata banyak catatannya yang berulang. Kenapa banyak yang berulang? Karena catatan kemarin tidak diingat-ingat. Jadi dia merasa ketika dapat yang baru seolah-olah itu baru lagi. Padahal sebenarnya dia sudah pernah mendapatkannya. Maka dia open di tulisan tapi tidak open di pikiran. Nah, orang kalau tidak open di pikiran, walaupun dia belajar puluhan tahun, tidak akan pernah ada perkembangan. Dan itulah kita. Bapak sudah Jumatan berapa tahun? Sudah Jumatan berapa tahun, Pak? Ya? Usia berapa? 46. Berarti sudah Jumatan 46 tahun. Dari lahir sudah Jumatan ya? Masya Allah. Sudah Jumatan berapa tahun kita? Ada yang 30-an tahun, ada yang 20-an tahun. Kita sudah Jumatan puluhan tahun. Itu kira-kira ilmu yang kita dapatkan waktu Jumatan, banyak yang hilang atau banyak yang bertahan? Bertahan? Hilang. Ilmu apa yang bertahan ketika Jumatan? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Hafal Pak Ustaz saya itu Pak. Iya, karena sebelumnya dia merem. Begitu khatib sudah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, langsung melek wis arep rampung kan gitu. Akhirnya yang dia ingat hanya 1-2 kata. Yang lainnya sama sekali dia tidak pernah untuk menampungnya. Jadi ibarat orang datang tapi dia nggak bawa, orang mau menimba ilmu tapi dia nggak bawa wadah, ya kececeran. Sehingga banyak yang hilang, banyak yang tidak membekas. Dia tidak open. Sehingga jemaah, kalau Anda merasa bahwasanya ilmu ini penting, maka tolong diopeni ya. Tolong diopeni. Diopeni dengan cara apa? Dirawat. Di mana Anda akan menaruh barang berharga?
di mana Bapak akan menaruh barang berharga. Kalau Mas usia berapa? 27. Kalau Anda menemukan barang berharga, Anda taruh mana? Taruh di rumah. Nanti diambil istrinya. Taruh di saku, gak hilang nanti. Kita akan menaruh di tempat yang aman. Taruh di tempat yang aman. Di mana tempat yang aman itu? Di tempat yang paling perimpen, Pak. Yang paling dalam, pokoknya jangan sampai orang lihat. Nanti malah ketelingsut. Sehingga teori menaruh barang yang penting bagi Anda adalah ditaruh di tempat yang aman dan mudah diakses. Kalau ditaruh di tempat yang terlalu dalam, wah, mungkin Anda juga akan lupa naruhnya di mana. Dulu sudah pernah saya taruh, tapi di mana ya? Wah, lupa, saya nyari-nyari nggak nemu. Itu seperti Bapak nyatet ya materi tertentu, tapi lupa naruh di mana. Saat ujian bingung, di mana kemarin? Saya masih ingat, saya pernah nyatet itu, tak taruh mana ya. Itulah orang yang naruhnya terlalu dalam sehingga sampai ketelingsut. Ketelingsut itu bahasa Indonesianya apa ya? Keselip, sampai keselip ya. Jadi dia sampai kesulitan untuk nyari. Makanya penting ya, ngopeni ilmu itu untuk naruh di tempat yang aman agar tidak kejajar dan taruh di tempat yang rapi. Sehingga mungkin satu buku dibagi-bagi. Ini khusus pembahasan masalah fikih, yang ini tafsir, yang ini hadis, yang ini apa dan seterusnya. Nanti Bapak bisa lihat dari sekian itu sesuai dengan kumpulan ilmu yang didapat. Baik. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Titen. Jadi titen dia bisa niteni. Niteni artinya konsentrasi dan bisa membedakan mana A mana B. Maka saat belajar kalau nggak titen, nggak konsentrasi, nanti begitu keluar tadi boleh atau enggak ya? Katanya boleh, katanya tidak. Kok bingung saya. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan kesimpulan yang baik karena dia tidak niteni tadi waktu belajar. Masih banyak jamaah orang yang begitu ikut kajian tapi dia gagal paham. Nah, saat gagal paham itu dibawa keluar kesimpulannya berbeda. Ustadz tadi bilang seperti ini, padahal tidak pernah ngomong kayak gitu. Dia sendiri yang menyimpulkan karena gagal paham. Itulah orang yang salah dalam ilmu titen. Tapi orang yang titen, dia perhatikan dengan konsentrasi, dia serius. Kemudian dia bisa bedain, tadi beliau bilang A, beliau bilang B, bisa bedain dia. Itulah orang yang bisa niteni ketika belajar. Yang terakhir, telaten. Telaten artinya sabar. Memang berat, butuh effort yang lebih, tapi semuanya harus ditelateni. Karena perjalanan kita panjang dan ilmu ini dibutuhkan setiap saat. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan 3 nun ini bermanfaat ya. Open, titen, telaten. Nah, itu yang nggak bisa bahasa Jawa susah menerjemahkan itu. Baik. Sekarang coba kita baca beberapa pertanyaan melalui kertas. Sebelum belajar agama, saya sering telat di perusahaan. Sekarang perusahaan sudah tutup. Bagaimana mengganti jam kerja yang dulu saya sering telat? Bisa enggak menghubungi pemilik? Kalau sekiranya itu adalah perusahaan swasta yang Anda punya akses untuk menghubungi pemilik, atau bagian yang berwenang berkaitan dengan masalah kebijakan penggajian. Sehingga sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dulu saya sering telat. Apakah perusahaan Bapak ridho kalau dulu saya sering telat? Saya telat kurang lebih kalau saya akumulasi selama kerja 5 tahun berarti kurang lebih 1 bulan saya nggak masuk. Akumulasinya ya selama 5 tahun. Berarti kan ada gaji kita selama 1 bulan yang bermasalah.
Kalau mereka ya sudahlah lupakan saja, wes kami sudah ridho, perusahaan juga sudah tutup, alhamdulillah selesai masalah. Itu mungkin sebagai solusi. Sehingga Anda kembalikan hak itu dengan cara menghubungi pihak yang punya hak dalam masalah ini, yaitu perusahaan. Bagaimana menyikapi teman yang sering berutang? Diruqyah. Padahal yang dulu-dulu belum disaur, belum dibayar. Kita ketahui memang yang bersangkutan kekurangan. Apa memang harus dipinjami terus? Lalu bagaimana? Apa berdosa bila tidak dipinjami? Kalau Anda bisa pastikan dia memang orang yang membutuhkan dan sudah bekerja tapi tetap kurang, berarti dia orang fakir atau orang miskin, maka hak dia adalah zakat. Nah, seperti ini tolong dibantu. Anda bisa menghubungi lembaga-lembaga zakat untuk membantu orang semacam ini, karena dia berhak. Jika lembaga zakat tidak mau memberikan, maka bisa jadi si lembaga zakat ini tidak amanah dan dia nanti akan dituntut di akhirat. Ada orang miskin tahu, saya orang miskin, saya tidak mampu dan saya sudah mengajukan untuk mendapatkan zakat, tapi si lembaga tidak mau ngasih. Padahal dia sudah berusaha untuk mencari lembaga-lembaga zakat yang lain, tetap gak ada yang mau ngasih. Mereka nanti bisa dituntut di yaumil qiyamah. Karena itu adalah amanah yang harus ditunaikan kepada yang berhak. Dan perintah Allah, zakat ditunaikan untuk siapa? 8 asnaf. Salah satunya adalah fakir atau miskin. Sehingga solusinya mungkin bukan utang, tapi dia dikasih zakat. Bolehkah jual beli kendaraan bermotor kondisi STNK saja, tanpa surat sama sekali? Atau jual beli tanah tidak ada suratnya? Tanah negara, tanah tidak bertuan. Berharap nanti ada program pemutihan. Intinya kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Dan secara aturan di negara kita, menjual barang yang tidak kita miliki termasuk pelanggaran. Termasuk pelanggaran. Apalagi untuk tanah yang tidak bertuan tadi, yang itu dikuasai oleh negara. Kalau di Jogja namanya Sultan Ground, tanah sultan. Kalau di daerah yang lain, intinya dia dikuasai oleh negara. Ada tanah, apa kalau punya desa itu? Bengkok, Pelunggu, dan seterusnya. Itu boleh nggak Pak dijual? Ya nggak boleh. Itu haknya kelurahan yang dia fungsinya adalah sebagai pelunggu atau apa, ganti gaji untuk para aparatur kelurahan, karena mereka tidak dibayar oleh negara dengan nilai yang cukup misalnya. Maka digantikan dengan tanah-tanah itu untuk dikelola. Dijual dalam hal ini pelanggaran. Baik, berikutnya untuk motor tadi. Motor tanpa BPKB, tapi ada STNK-nya. Boleh nggak dijual? Coba, secara aturan gimana Pak? Nggak boleh. Secara aturan negara nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hah? Tidak sah. Legalitasnya tidak lengkap. Kalau BPKB-nya hilang, laporan polisi, lapor dulu sampai muncul duplikat baru boleh dijual. Baik, ikuti prosedur yang ada. Kalau yang lain yang tidak harus ada suratnya, Anda boleh jualan tanpa surat. Misalnya getuk ya, cenil dan seterusnya. Baik, intinya begini, negara kita dalam masalah muamalah itu memberikan kelonggaran bagi masyarakat. Kalau mau melibatkan negara silahkan, kalau tidak melibatkan silahkan. Tapi ada beberapa objek tertentu yang negara aktif terlibat, terutama kendaraan. Sehingga kendaraan harus ada bukti kepemilikan, harus ada surat tanda, kalau STNK itu
nomor kendaraan, surat tanda nomor kendaraan. Sudah? Sehingga kelengkapan administrasi semacam ini sebagai pelindungan dari negara untuk para pemilik kendaraan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kriminal. Maka teman-teman kalau sudah berinteraksi dengan seperti ini, ikuti panduan yang ada. Kalau yang lain misalnya, boleh nggak Pak kita jualan benda yang tanpa surat? Bendanya apa dulu? Misalnya tanah tanpa surat, boleh? Jualan tanah tanpa surat. Yang letter C masih panjang untuk ngurusi. Ya boleh, cuma nanti kalau ada sengketa negara tidak bisa dilibatkan, sehingga duitmu bisa hilang. Kau mengajukan di pengadilan niaga, kau tidak akan diterima ketika tidak ada AJB yang sah. Wallahu a'lam. Apa hukum saham dan kripto? Nggak bisa dimakan. Kripto itu gorornya besar ya, sehingga kami tidak merekomendasikan. Apa sih yang diinginkan oleh orang yang trading kripto? Kriptonya atau rupiahnya? Jika kita modalnya rupiah. Coba jujur ya, pemain kripto, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemain kripto? Uang rupiahnya, uang kartalnya, yang dia adalah fiat money, dijamin oleh negara, ataukah kriptonya? Rupiahnya. Begitu ya, rupiahnya ya. Beda dengan mata uang asing. Ada orang mau ke Saudi misalnya. Akhirnya dia tukarkan rupiah ke real. Maka sebenarnya yang dia inginkan apa? Ya uang realnya. Saya butuh ini sebagai alat transaksi nanti ketika saya umroh, ketika saya haji. Dia cari real. Nah, kripto nggak seperti itu karakternya. Sehingga dia misalnya beli kripto. Kau mau pakai apa kripto? Saya mau gunakan transaksi di negara Konoha atau Wakanda. Jarang orang beli kripto untuk transaksi. Adanya orang beli kripto hanya untuk investasi. Jadi beli kripto, lalu dia nanti jual ulang, beli lagi, jual ulang. Baik. Ada nggak yang bisa jamin kalau selalu naik? Nggak ada. Kenapa Pak? Ya, Anda bisa lihat volatilitas kripto yang nggak karuan. Sehingga grafik yang demikian nggak karuan, selisih menit saja bisa selisih ratusan juta. Anda misalnya lihat grafiknya Bitcoin ya. Tadi malam Bitcoin 1,9 M. Pagi ini 1,8. Terus nanti coba tunggu waktu duhur, selisih sekian jam sudah jadi 2 M. Jadi kadang naik, kadang turun. Ini apa-apaan? Akhirnya orang misalnya saya invest 2 M untuk dapat 1 BTC, 1 Bitcoin. Baik. Begitu dia dapat, tunggu coba grafiknya. Wah, pas naik lepas, rano sing tuku. Begitu dia mau menawarkan, nggak ada yang mau beli. Sudah? Turun, banyak yang mau jual. Ketika turun, banyak peminatnya, ada banyak yang mau beli. Rugi Anda. Jadinya sebenarnya itu hanya permainan uang, karena yang dikehendaki bukan kriptonya tapi apa? Rupiahnya. Maka jujur, pemain kripto yang pengen kamu dapatkan kriptonya atau uangnya? Kalau dia jawab jujur, mereka akan bilang, ya sebenarnya bukan kriptonya tujuan utama kami. Kripto itu hanya alat yang dipakai untuk naik turunnya uang tadi. Jadi boleh saya sebut ini mirip seperti judi. Ini mirip seperti judi. Maka kami ingatkan kepada teman-teman, kalau mau mendapatkan keuntungan, sebaiknya Anda bergerak di sektor real, bukan di unit finansial seperti ini, yang itu akan menimbulkan economic bubble, ya, gelembung ekonomi. Jadi transaksi terasa banyak, tapi tidak ada underlying barang yang bisa menyertai, dan itu sumber inflasi. Gelembung ekonomi itu kan sumber terjadinya inflasi. Kenaikan harga tidak bisa ditahan. Jika punya usaha catering, ada tetangga non-muslim yang pesan
Dan kita tahu itu untuk perayaan ibadah mereka seperti Natal atau ibadah di gereja. Kita sebagai muslim yang punya usaha catering, apakah bermuamalah seperti ini dibolehkan? Kata kuncinya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam maksiat. Nah, Anda akan terjebak di situ. Ini tetangga pesan makanan untuk acara kemaksiatan. Nolak Raina, nerima tidak boleh. Kira-kira solusinya gimana? Pindah rumah? Masya Allah. Gimana solusinya? Hah? Alasannya? Libur. Mungkin yang paling aman libur. Jadi Anda tidak boleh melayani kalau untuk tujuan itu. Kalau untuk konsumsi sehari-hari tidak masalah ya. Tapi kalau dia dengan tegas mau menggunakan itu untuk kegiatan keagamaan yang isinya kesyirikan dan seterusnya, maka Anda tidak boleh ikut mendukung dengan melayani menjual makanan ke tempat ini. Saya seorang ASN yang sedang merintis usaha di luar kantor. Agar Allah cukupkan saya dengan yang halal saja. Insya Allah di ASN juga halal ya. Pertanyaannya, bolehkah saya keluar untuk closing usaha saat jam kerja jika atasan mengizinkan? Misal setelah jam kerja atasan di instansi meminta lembur, bolehkah kita menolak? Baik. Begini, posisi atasan dalam hal ini dengan Anda itu bedanya apa? Hanya masalah hierarki jabatan. Tapi statusnya sama. Anda dan dia sama-sama karyawan. Anda karyawan, dia juga karyawan. Jika atasan Anda mengizinkan Anda untuk mengambil harta atau mengambil barang milik perusahaan, boleh nggak diambil? Nggak boleh. Bahasa lainnya, kalau atasan mengizinkan untuk korupsi, bawahan boleh nggak ikut-ikutan? Kenapa nggak boleh? Ini bukan punya dia. Harta ini bukan punya dia. Kalau saya bekerja di lembaga swasta, lalu atasan saya yang merupakan owner ngasih saya amplop, ini untuk kamu. Pak, ini apa Pak? Sudahlah bawa saja. Syubhat ini Pak. Saya nggak mau nerima Pak uang syubhat di luar gaji. Owner yang ngasih, boleh nggak diterima? Bonus halal. Karena itu owner yang ngasih. Ya kamu kalau nggak mau ya sini. Tapi kalau ini di perusahaan milik negara, BUMN, Persero, lalu atasan ngasih seperti itu, ini kamu bawa. Ini dari mana Pak? Sudahlah bawa aja. Padahal itu uang milik perusahaan. Boleh nggak dibawa? Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan miliknya. Atasan dan kamu sama-sama karyawan. Oleh karena itu, dia tidak punya hak untuk memberikan izin pelanggaran. Dia tidak punya hak untuk memberikan izin pelanggaran. Kalau izin karena udzur, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya mungkin sebagai solusi, jika mau closing seperti itu, berarti Anda harus wakilkan ke istri atau ke saudara atau apa yang kira-kira bisa ngurusi ketika Anda berada di jam kerja. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita jika aset kita disita negara karena dianggap tidak produktif? Anda wakafkan saja ya. Saya nggak tahu itu sudah jadi keputusan belum? Belum, baru wacana. Baru wacana. Jadi tenang-tenang saja ya, ini baru wacana. Walaupun demikian, Muslim diajarkan agar dia memanfaatkan setiap aset untuk produktif. Kita sebagai Muslim diajarkan agar kalau kita punya sesuatu, manfaatkan agar produktif. Kalau nggak bisa Pak, izinkan orang lain untuk mengelolanya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kanat lahu zar'un, man kanat lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya lahan, hendaknya dia kelola lahan itu.
Fa illam yazra'ha, kalau dia nggak bisa mengelolanya, apapun alasannya, mungkin saya nggak punya keahlian, atau saya terlalu sibuk, saya sudah ngelola banyak, fal yuzri'ha akha, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Jadi seperti ini prinsip yang diajarkan Nabi SAW. Maka lahan yang tidak produktif, siapa pemiliknya? Si A. Tolong A kelola. Tidak bisa saya. Berikan izin orang lain untuk mengelola. Wah, itu kan tanah saya. Iya, itu tanah kamu. Terus gimana? Bisa dengan cara sewa, bisa dengan cara dipinjamkan. Intinya biar lahan ini menghasilkan. Nah. Apa hukum mengikuti program beasiswa pemerintah yang bersumber dari dana yang campur seperti APBN dan dana investasi pemerintah? Insya Allah kalau dari pemerintah seperti ini halal untuk diterima, sebagaimana ASN yang bekerja di pemerintah, dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara. Semua aparat yang digaji oleh negara, selama pekerjaannya halal di bidang yang mubah dan tidak ada unsur ta'awun dalam masalah maksiat, maka pendapatannya halal. Dia tidak bertanggung jawab dari mana negara mendapatkan uang. Bisa misalnya dari cukai miras, kan cukup besar itu ya, miras. Terus apa lagi? Rokok. Apa lagi? Tarikan pajak. Apa lagi? Yang haram-haram. Hah? Apa? Jual pulau. Halal itu jual pulau. Pulau itu halal atau haram? Jual tanah. Jadi misalnya tarikan tempat-tempat maksiat, itu semuanya dikumpulin oleh negara, terus dipakai untuk gaji ASN, gaji para aparatur negara, termasuk beasiswa untuk mereka yang sedang kuliah. Tapi negara juga punya sumber pendapatan yang halal. Ya, campur-campur antara halal dan haram. Wallahu alam, rakyat tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saat puasa saya sakit wasir? Setelah BAB saya dorong kembali wasirnya karena tidak nyaman. Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya sah ya? Pembatal puasa itu jika masuk melalui rongga yang digunakan untuk mengkonsumsi, yaitu mulut atau hidung. Maka dia mengkonsumsi sesuatu melalui mulut atau hidung atau badan yang bentuknya nutrisi seperti infus, ini bisa membatalkan. Tapi kalau lewat dubur tidak membatalkan. Misalnya obat demam lewat anal ya, lewat dubur. Obat demam lewat dubur itu membatalkan puasa atau tidak, Pak? Andaikan yang demam ini puasa. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak terhitung sebagai makanan. Enggak ada ceritanya makan lewat dubur itu enggak ada. Dibalik, Pak. Keluarnya lewat mulut. Wah, bahaya itu ya. Sehingga saat itu dimasukkan, dia memang berfungsi untuk menurunkan demam, tapi penyerapannya lewat kolon, lewat usus besar. Sudah? Dan ini tidak terhitung sebagai makanan. Maka insya Allah ketika orang yang kena wasir, mohon maaf misalnya ada yang keluar, terus dia masukkan lagi, tidak terhitung sebagai kegiatan makan, sehingga tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ada kerabat utang untuk bayar rumahnya dan menggadaikan sertifikat. Apakah bisa dijual rumah tersebut dan dibayarkan untuk menutup utang dengan harga di bawah NJOP walau pemilik tidak ridho? Apa bisa diberi tenggang waktu dan dinotariskan? Baik, objek gadai, kita bicara itu ya. Barang gadai itu pindah hak milik atau tidak? Ya? Tidak. Jadi kalau saya utang ke Bapak 500.000, ini saya gadaikan, Pak. Baik, barang ini milik siapa?
Milik penerima utang atau milik penerima gadai? Milik penerima utang, ya. Si A utang si B senilai 500.000. Lalu si A menggadaikan motornya. Motor itu milik siapa? Milik si A. Oleh karena itu, transaksi gadai tidak memindahkan hak milik. Ini penting, ya. Transaksi gadai tidak memindahkan hak milik. Dia sifatnya hanya sebagai jaminan, namun tidak memindahkan hak milik. Selanjutnya, ketika tidak memindahkan hak milik, berarti siapa yang lebih berhak untuk menjual barang gadai ini? Saya ulang, siapa yang lebih berhak menjual barang gadai ini? Pemilik. Boleh enggak si B menjual? Tidak. Bagaimana caranya agar si B boleh menjual? Diizinkan oleh pemilik. Nah, maka kalau si B mau menjual, dia harus mendapatkan surat wakalah atau izin dari pemilik, dari si A untuk menjualkan. Gitu ya. Sehingga kalau si A enggak ridho, harganya di bawah NJOP, ya maka transaksinya tidak diizinkan karena pemilik belum ridho. Apakah dalam Islam semua kesulitan manusia dapat mengurangi dosa? Jika kita telat atau sulit bangun subuh, apa mengurangi dosa? Ini salah definisi ya. Sulit bangun subuh mengurangi dosa. Sulit sholat, sulit puasa, sulit tahajud, sulit baca Quran, sulit kajian. Jadi yang dimaksud kesulitan di situ adalah kesulitan yang bentuknya musibah dunia. Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syaukata yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami capek, sakit. Jadi capek itu bisa menghapus dosa. Makanya ibu-ibu kerja capek gitu ya. Itu bisa menghapus dosa. Apabila seorang muslim mengalami capek, sakit, bingung, resah, sakit, kemudian al-adhan, terkena penyakit, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya, Allah jadikan itu sebagai kafarah. Allah jadikan sebagai kafarah. Sehingga kesulitan seperti ini yang menjadi kafarah. Kalau sulit bangun subuh, sulit tahajud, sulit puasa sunnah, ini beda cerita ya. Ini bukan sulit, males ya. Amal kebaikan akan terhapus dengan maksiat. Apakah jika kita taubat, kumpulan amal kita masih terhitung atau mulai dari nol? Ketika kita bertaubat, maka amal kebaikan tadi akan dikembalikan sehingga dosanya hilang. Pada waktu sebagian orang musyrik datang kepada Nabi SAW dan menyatakan ingin masuk Islam, maka orang musyrik ini tanya, sebagian di antara mereka, kalau nggak salah di antaranya adalah sahabat Amr bin As, "Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, bagaimana dengan kebaikan-kebaikanku di masa silam? Dulu waktu masih jahiliyah pernah menyantuni anak yatim, memberikan apa kepada fakir miskin dan seterusnya. Apakah saya dapat pahala?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aslamta ma'ama aslafta minal khair." Kau masuk Islam bersama dengan amal soleh, ketaatan yang dulu kau kerjakan. Sehingga ketika orang itu bertobat, maksiatnya hilang. Orang masuk Islam, dosa yang dia lakukan di masa silam hilang. Ada orang kafir misalnya, selagi dia masih kafir, Masya Allah, semua mau dikerjakan. Mulai dari minum khamr, bahkan sampai membunuh orang, bahkan apalagi, dan aneka kemaksiatan dia lakukan. Sudah? Di saat yang sama dia dulu juga pernah berbuat baik,
ngasih sedekah ke orang, membantu kegiatan sosial dan seterusnya. Terus dia taubat, masuk Islam. Maka saat dia masuk Islam, yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Kebaikan dia yang dulu bertahan, sementara maksiatnya hilang. Masya Allah. Demikianlah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengontrakkan rumah kepada non-muslim yang kadang dipakai untuk ritual ibadah? Seperti ini Anda kasih syarat. Kami boleh ngontrakkan, tapi kamu tidak boleh gunakan untuk kegiatan ibadah. Nah, kalaupun pelanggaran, maka Anda tidak turut bertanggung jawab. Sehingga misalnya di kesepian dia ternyata ibadah, tapi tidak ngundang teman-temannya. Mungkin dia semedi di situ, atau dia dikir-dikir di situ ya, dengan dikir cara mereka sendiri. Saya pernah lihat ada orang ibadah pas waktu subuh, non muslim. Jadi waktu itu saya sholat, sebelahnya itu tempat ibadah multi agama. Jadi muslim sendiri, sebelahnya multi agama, Masya Allah ya. Karena yang muslim tidak bisa dicampur, tapi dia satu bangunan, cuma disekat saja. Sekatnya itu pun bisa nggak sampai tutup, jadi kurang lebih 2 meter. Saya sholat subuh, sebelahnya itu ada orang ibadah, ceplek ngapain? Ternyata dia ibadah. Tangannya itu bersuara. Dia agama Konghucu kalau nggak salah. Nah, ada ibadah yang sifatnya seperti ini, pribadi. Nah, mungkin Anda ketika ngasih syarat seperti itu masih ada pelanggaran seperti ini. Tapi Anda tidak berdosa karena tadi Anda sudah menyampaikan syarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum nikah lagi? Ini di luar tema ini. Perlu dibahas kan? Saya minta izin ke takmir dulu. Oh perlu, baik. Karena ini pertanyaan dari takmir, jadi saya... Apa hukum menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Sedangkan setahu kami ada hukum negara yang mewajibkan izin, dan bahkan istri pertama bisa mengajukan hukum dan dapat memenjarakan. Betul nih. Ada undang-undangnya itu. Suami nikah lagi tanpa izin jadi delik kriminal. Kalau ada kekerasan. Kalau nggak ada kekerasan nggak ada ya. Masya Allah. Catat Pak, selama tidak ada kekerasan tidak bisa dipenjarakan. Baik. Apa hukum suami nikah lagi tanpa izin istri pertama? Hukumnya boleh atau tidak, Pak? Boleh. Baik. Yang ngasih fatwa jamaah. Hukumnya boleh, karena bukan syarat sah poligami harus izin istri pertama. Lebih baik mana? Minta izin atau minta maaf? Hah? Lebih baik mana? Minta izin atau minta maaf? Apakah suami harus minta maaf ketika poligami? Tidak, enggak salah kok minta maaf. Suami poligami itu salah enggak, Pak? Kok enggak? Bapak enggak berani jawab, kenapa? Saya tanya dengan tegas ya. Apakah suami salah ketika poligami? Tolong, mungkin Pak polisi dulu bisa ngasih jawaban. Suami kalau poligami itu salah atau tidak? Tidak salah. Tidak salah. Sehingga karena tidak salah berarti tidak perlu minta maaf. Maka teori lebih baik minta maaf daripada minta izin ini salah. Loh, kenapa dia minta maaf? Mungkin dia nggak salah. Oleh karena itu bagi mereka yang mau nikah lagi ya silahkan. Hukumnya boleh. Sudah nggak ada catatan yang kayak gitu. Apa hukumnya franchise? Dan sebaiknya jika sudah masuk apakah boleh?
membuka kemitraan. Franchise insya Allah diperbolehkan. Jadi franchise ini akadnya kayak gini ya. Ada akad utama, ada akad turunan dari akad utama tadi. Akad utama dalam franchise adalah brand. Akad turunannya bahan baku, kemudian SOP. Brand ini tidak dijual, karena brand dijual kan bahaya. Orang bisa memanfaatkan di banyak tempat. Sehingga brand itu bisa disewakan, bisa juga dipinjamkan. Sudah? Lalu ada akad tambahan. Kalau kamu pakai brand saya, maka SOP harus dari saya, bahan baku harus dari saya. Karena saya menjaga standar, agar brand saya terjaga standarnya. Sehingga harus beli bahan baku dari dia, harus sewa SOP dari dia. Ini ada biaya tambahan. Nah, itulah yang dimaksud ada akad utama plus akad turunan. Brand itu akad utama, akad turunannya adalah bahan baku dan SOP. Sehingga yang seperti ini hukumnya boleh. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Sesuatu kalau sifatnya jadi turunan hukumnya boleh, tapi kalau berdiri sendiri dilarang. Dalam arti begini, kalau dia bukan turunan alias dua akad yang terpisah yang gak ada hubungannya, maka yang kayak gini digabungkan tidak boleh. Karena nanti jadinya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Contoh ya. Saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat tanahmu harus dijual ke saya. Nah, ini berarti menggabungkan akad apa? Utang dengan jual beli. Nabi SAW melarang dalam sabda beliau, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Si petani ini nggak pengen jual sawah, tapi terpaksa dia jual karena dia butuh utangan. Akhirnya dijual dengan harga lebih murah. Praktek seperti ini masuk pelanggaran. Utang dengan jual beli turunan atau bukan? Nggak ada hubungannya. Maka ketika itu jadi syarat, ini yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal hari ini tanggal 1 Syawal, kita punya emas 60 gram dengan asumsi 1 gram 1 juta. Tapi kita punya uang 70 juta. Maka harta emas 60 plus uang 70, 130 juta. Dan bertahan 1 tahun sampai Syawal tahun depan. Apa kita wajib zakat karena melebihi nisab 85 gram? Jawabannya betul, Anda wajib zakat. Jadi cara ngitung zakat itu akumulasi. Akumulasi apa, Pak? Emas, perak, uang, tabungan. Kalau Anda punya uang digital, ya uang digital. Tambah satu lagi, piutang lancar. Kalau Anda punya barang dagangan, tambah barang dagangan. Akumulasi ini kalau nilainya mencapai nisab sekarang 170 untuk sekarang ya, dengan harga emas 2 juta. Mencapai nisab 170 juta. Maka Anda sudah punya kewajiban zakat. Kapan saya harus bayar? Deadline-nya tahun depan. Jadi haul itu seperti deadline. Sudah? Begitu sampai tahun depan harta Anda tidak turun dari nisab, bahkan bisa saja bertambah, maka Anda baru berkewajiban bayar zakat. Nah, sebelum deadline dari Syawal tahun A ke Syawal tahun B, ini kan masa deadline ya. Sebelum deadline Anda bayar boleh. Ini yang disebut dengan menyegerakan pembayaran zakat, ta'jiluz zakat. Dan pendapat jamaahir ulama menyegerakan zakat hukumnya boleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.